Sini saya akan memaparkan materi mengenai tipe, gaya, dan dampak pada organisasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alus Nadewaru dengan NIM 10202401. Pertama-tama, di sini ada pengertian organisasi. Yang pertama, Chester Bernard 1938 dalam bukunya The Executive Functions mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. James D. Monroe mengatakan bahwa organization is the form of every human association for the betterment of common purpose. Atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut ensiklopedia administrasi, organisasi atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas menyusun satu kerangka kerja yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan organisasi ataupun para pejabatnya. Nah, pengertian organisasi lebih bersifat dinamis atau organisasi sebagai fungsi manajemen. Ketiga, pengorganisasian atau organizing menurut Guerteri itu tindakan mengorganisasikan dengan hubungan perilaku yang efektif antara masing-masing orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan diri dalam melaksanakan tugas-tugas terpilih di dalam kondisi organisasi yang ada untuk mengetahui tujuan dan sasaran tertentu dan keempat itu struktur organisasi menurut F.G. Anderson, yaitu susunan hubungan-hubungan, pertanggungjawaban dan wewenang melalui tujuan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya ada jenis organisasi. Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria, yaitu berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani. Organisasi dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan, organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik, organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja, dan organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan. Kedua, berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan. Berbentuk tunggal yaitu pucuk pimpinan berada di tangan satu orang. Semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. Kedua, itu bentuk komisi, mana pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri atas beberapa orang. Semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan. Ketiga, berdasarkan lalu lintas kekuasaan, mana organisasi lini atau lurus kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi. Organisasi ini lini dan staf. Dalam organisasi ini, pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Nah, yaitu organisasi fungsional. Untuk organisasi dalam kegiatannya yang dibagi dalam beberapa fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli di bidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal. Di sini ada jenis organisasi jenis organisasi yang selanjutnya yaitu berdasarkan sifat hubungan personal, yaitu organisasi formal merupakan organisasi yang diatur secara resmi seperti organisasi pemerintahan dan organisasi yang berbadan hukum. Kedua, organisasi informal, yaitu organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi, antara lain kesamaan minat ataupun hobi. Nah, selanjutnya berdasarkan tujuan, yaitu organisasi yang tujuannya mencari keuntungan ataupun profit oriented dan organisasi sosial atau non-profit oriented. Selanjutnya berdasarkan hubungan kehidupan dalam masyarakat, yaitu organisasi pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Selanjutnya berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Mutual Benefit Organization, organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya, seperti koperasi, dan Service Organization, organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan seperti bank. Selanjutnya, jenis organisasi. Nah, teman-teman, di sini ada 5 hal yang penting yang perlu diantisipasi dalam melakukan perubahan, yaitu yang pertama masa depan yang berbeda.
Mana di organisasi unit kerja rekam medis yang memiliki kreativitas yang tinggi dan muncul dalam organisasi itu sendiri, peka terhadap kecenderungan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan dengan visi yang jelas, dan akan menjadi pemenang dalam kompetisi. Manusia sebagai aset dan investasi paling penting dan berharga. Kedua, ada visi, misi, dan tujuan. Mana unit kerja rekam medis dalam menjalankan kegiatan yang bersifat operasional maupun strategik tentunya perlu adanya arah. Arah ditentukan dari adanya pandangan dan tujuan yang berupa visi dan misi, yaitu cara untuk mencapainya. Dan ketiga, perubahan tata nilai, itu untuk meningkatkan mutu organisasi unit kerja rekam medis, tidak hanya bertumpu pada peningkatan teknologi, struktur, sistem, dan proses, tetapi lebih menekankan pada pengembangan nilai, yaitu keadilan, kejujuran, integritas, dan saling percaya. Keempat, strategi yang konkret. Strategi merupakan upaya mewujudkan cita-cita ke depan menjadi nyata. Misalkan di unit kerja rekam medis, apa yang harus dikerjakan untuk menuju tercapainya cita-cita ke depan menjadi lebih baik, misalkan untuk peningkatan mutu unit kerja rekam medis ke depannya. Di antaranya adalah peningkatan standar respon time, penyediaan dan pengembalian dokumen rekam medis, serta terpenuhinya standar kelengkapan dan kekonsistensian kepada form yang ada pada dokumen rekam medis. Hal tersebut dapat dilalui dengan cara salah satunya adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sistem informasi rekam medis yang terintegrasi. Nah, kelima, bentuk dan struktur baru organisasi. Nah, di dalam lingkungan yang terus-menerus berubah, struktur organisasi tidak bersifat kaku, tapi harus mampu melakukan adaptasi terhadap tuntutan perubahan, baik karena dinamika dari dalam organisasi maupun karena dorongan di luar organisasi. Nah, di sini ada skema pengorganisasian yang kawan kami sekitar sendiri. Selanjutnya, skema hubungan kerja di unit rekam medis bersifat garis komunikasi, koordinasi, dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dilakukan melalui pertemuan maupun surat dinas. Pertama yaitu hubungan internal, yaitu intinya itu instalasi rekam medis yang menyediakan data sebagai bahan komunikasi, koordinasi, dan informasi yang dibutuhkan. IRJ, IGD, IRNA, keuangan, dan manajemen dalam mengambil keputusan. Dua, antara pasien dan dokter rekam medis berfungsi sebagai mediator dalam penyediaan rekam medis. Kedua, ada hubungan eksternalnya, yaitu instalasi rekam medis merupakan penyedia informasi kepada pihak ketiga, yaitu asuransi, kanan, dan pihak lain. Dua, instalasi rekam medis juga berkewajiban memberikan laporan kepada Kemenkes, Dinkes, baik provinsi maupun daerah. Nah, tugas pokok petugas rekam medis adalah memberikan pelayanan sosial yang paling awal. Oleh karena itu, perlu adanya distribusi pekerjaan yang jelas. Beban kerja yang melebihi kapasitas kerja petugas rekam medis merupakan suatu persoalan yang muncul berkaitan dengan individu dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi. Nah, untuk itu, distribusi pekerjaan diperlukan agar dapat menghindari tumpang tingginya pekerjaan. Adanya duplikasi dan ketidakjelasan arah yang kesemuanya berakibat pada pemborosan. Nah, di sini ada tipe-tipe organisasi dalam pelayanan kesehatan. Organisasi dibangun untuk mencapai tujuan yang hanya dapat diwujudkan melalui usaha yang melibatkan banyak individu. Efektivitas organisasi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bersama sangat ditentukan oleh pendekatan yang sama digunakan atau yang digunakan untuk mengorganisasikan modal manusia dalam memanfaatkan sebagai sumber daya. Nah, pendekatan yang digunakan untuk mengorganisasikan modal manusia ditentukan oleh sifat pekerjaan dan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Nah, pertama itu organisasi fungsional. Mana organisasi fungsional ini adalah organisasi yang membagi unit atau departemennya berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukannya untuk menangani pekerjaannya masing-masing. Ciri utama organisasi fungsional itu memiliki struktur yang berbentuk piramid atau piramidal dengan otoritas dan hierarki kewenangan vertikal atau fungsi lini. Umumnya, struktur organisasi fungsional ini berhasil baik pada instansi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional, rutin, dan stabil. Nah, model struktur organisasi fungsional ini lebih baik ditemukan pada institusi ataupun lembaga milik pemerintah daripada lembaga swasta karena karakteristik pekerjaannya cenderung rutin, formal, dan tetap atau statis, termasuk lembaga pemerintah bidang kesehatan
Yang mana di sini juga ada beberapa sifat dari struktur ini, yaitu pertama prinsip komando tunggal atau satu atasan, yaitu wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap personil pada setiap struktur ataupun unit dan atau subunit organisasi. Kedua, arus informasi dan pelaporan bersifat vertikal. Ketiga, hubungan kerja horizontal diatur dengan prosedur kerja, kebijakan, aturan, dan juklak atau juknis yang jelas. Selanjutnya, mekanisme koordinasi dalam bentuk rapat-rapat atau pertemuan atau umumnya formal dan merupakan suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Nah, di sini ada ciri-ciri organisasi fungsional. Pertama, organisasi kecil yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. Selanjutnya, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, target yang hendak dicapai jelas dan pasti, dan pengawasan dilakukan secara ketat. Kelebihan organisasi fungsional yaitu pertama, program terarah, jelas dan cepat, anggaran personalnya dan sarana tepat dan sesuai, dan kenaikan pangkat pejabat fungsional cepat. Di sini juga ada kelemahan organisasi fungsional antara lain, pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi dan koordinasi sulit dilaksanakan. Nah, di sini ada pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga inspeksi sulit dilaksanakan. Di sini selanjutnya yaitu organisasi matriks, yaitu membebankan tanggung jawab arus lintas fungsional kepada manajer tertentu. Organisasi ini tetap mempertahankan hierarkis dalam organisasi, namun menambahkan struktur horizontal untuk mencapai beberapa koordinasi dan integrasi. Selanjutnya itu organisasi lini dan staf, merupakan suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya, serta masing-masing pejabat. Manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang pemerintah, tapi hanya sebagai penasihat. Nah, ciri-ciri organisasi lini dan staf itu hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung, dan karyawan banyak. Organisasi besar, dan ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi, yaitu personal lini dan personal staff. Nah, di sini juga ada kelebihan organisasi lini dan staff. Pertama, ada pembagian tugas yang jelas, kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas, pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin, staffing dilaksanakan sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan. Di sini juga ada kelemahan organisasi lini dan staff. Pertama, tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan. Kedua, proses decision makin berliku-liku. Tiga, jika pertimbangan tidak terkontrol, maka sering menimbulkan nepotisme spoil system patronage. Selanjutnya, persaingan tidak sehat antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lainnya. Nah, di dalam organisasi ini, pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Nah, selanjutnya ada organisasi berbasis tim, merupakan pelayanan kesehatan berbasis tim menuntut adanya etika kolaborasi dan diskresi yang kuat antar tenaga medis untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien. Selanjutnya ada organisasi berbasis proyek, yaitu bentuk organisasi proyek diarahkan pada kesatuan organisasi atau fungsional yang diberikan tugas untuk melaksanakan satu atau beberapa tugas lain yang khusus dan jelas berbeda batasan-batasannya dengan fungsi operasional biasa. Dan aktivitas proyek merupakan bagian dari divisi fungsional dalam satu organisasi. Nah, selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam unit rekam medis. Gaya kepemimpinan adalah pendekatan atau cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, memimpin, mengelola, dan mempengaruhi orang-orang di bawahnya. Berbagai gaya kepemimpinan mencerminkan cara seorang pemimpin memotivasi, mengarahkan, dan berinteraksi dengan anggota tim atau organisasinya. Nah, ada berbagai gaya kepemimpinan termasuk kepemimpinan otoriter, demokratis, transaksional, transformasional, dan lainnya. Setiap gaya kepemimpinan memiliki karakteristik unik dan dapat cocok untuk situasi tertentu atau jenis organisasi. Pemimpin seringkali menggabungkan berbagai elemen dari gaya kepemimpinan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks spesifik.
Gaya kepemimpinan yang umum dikenal adalah kepemimpinan otoriter atau autokratis, yang dimana pemimpin otoriter memberikan instruksi secara langsung dan mengambil keputusan tanpa banyak keterlibatan dari anggota tim. Mereka cenderung memegang kendali penuh atas keputusan dan tindakan yang diambil. Kedua, ada kepemimpinan demokratis, yang dimana pemimpin demokratis melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menghargai masukan dari anggota tim dan mencoba mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kepemimpinan laissez-faire, yang mana pemimpin laissez-faire ini memberikan kebebasan yang besar kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas tanpa campur tangan yang signifikan. Mereka memberikan panduan dan dukungan minimal. Selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional, yang dimana pemimpin transformasional ini menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dengan mengkomunikasikan visi yang jelas dan memperhatikan kebutuhan individu. Selanjutnya ada kepemimpinan transaksional, mana pemimpin transaksional ini menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi anggota tim. Transaksi dilakukan berdasarkan kinerja yang diukur dan imbalan yang dijanjikan. Selanjutnya ada kepemimpinan servan atau pelayanan. Pemimpin pelayanan menempatkan kepentingan anggota tim di atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Mereka fokus pada pelayanan kepada anggota tim dan membantu mereka dalam mencapai potensi maksimal mereka. Selanjutnya ada kepemimpinan situasional, di mana pemimpin situasional ini menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan spesifik dari anggota tim ataupun proyek yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada kepemimpinan visional, di mana pemimpin memiliki visi yang kuat tentang arah dan tujuan organisasi serta berkomitmen untuk mewujudkannya. Nah, di sini ada contoh dari setiap gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter dapat pula disebut tukang cerita. Pemimpin otoriter biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah-perintah langsung kepada bawahan. Dalam gaya kepemimpinan ini, sedikit sekali atau bahkan tidak ada peran serta bawahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kedua, gaya demokratis. Berbeda dengan kepemimpinan otokratis yang tidak melibatkan bawahan di dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang demokratis justru selalu melibatkan bawahannya di dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diakui oleh koordinator internal RSCUS yang mengatakan bahwa memang direktur tidak lepas dari pengambilan keputusan. Apalagi rumah sakit yang fokusnya adalah kepelayanan di mana yang harus bersentuhan langsung dengan pasien adalah para pegawai. Jadi dalam pengambilan keputusan ataupun apapun jenisnya, pegawai harus dilibatkan karena mereka lebih mengetahui suasana di lapangan. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan memang harus melibatkan bawahan karena bawahan yang lebih mengetahui situasi di lapangan. Ketiga ada gaya delegatif atau laissez-faire. Dalam gaya kepemimpinan ini bukan berarti kepemimpinan tanpa pemimpin, pemimpin tetap ada dan diperlukan akan tetapi peranannya minimal. Pemimpin dengan tipe laissez-faire ini cenderung tidak pernah memberikan pengarahan kepada bawahannya di dalam menjalankan tugas-tugas kantor. Padahal pengarahan diperlukan agar bawahan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Hal senada diungkapkan oleh salah seorang pegawai rumah sakit utama yang mengatakan bahwa pengarahan tugas tidak harus dalam bentuk lisan, sekarang pengarahan tugas harus selalu tertulis dalam bentuk SK. Jadi dalam pemberian tugas di dalamnya ada menimbang mengingat dan di dalamnya sudah terdapat petunjuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut di dalam SK juga sudah tertulis waktu pelaksanaan tugas tersebut. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Direktur Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo memberikan pengarahan dalam bentuk surat keputusan, di mana dalam surat keputusan tersebut sudah terdapat waktu pelaksanaan serta petunjuk pelaksanaan dari masing-masing tugas. Keempat, ada gaya transformasional. Kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan kepemimpinan transformasional,
Bawahan akan merasa dipercaya, dihargai, loyal, dan respect kepada pemimpinnya atau kepada pimpinannya. Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang bisa dia lakukan. Dengan kata lain, dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional yang mencakup upaya perubahan terhadap bawahan untuk berbuat lebih positif atau lebih dari apa yang biasa dikerjakan yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang pertama, seorang mahasiswa rekam medis yang sedang praktik di rumah sakit ditunjuk menjadi koordinator kelompok. Ia selalu mengatur pekerjaan teman-temannya secara detail, tidak memberi kesempatan berpendapat, dan langsung menegur keras bila ada kesalahan pencatatan dokumen pasien. Jadi, yang menjadi pertanyaannya, yaitu apa tipe atau gaya manajemen yang digunakan mahasiswa tersebut? Kita masuk ke pembahasannya, di mana pada kasus pertama, seorang mahasiswa rekam medis yang bertindak sebagai koordinator kelompok menerapkan gaya kepemimpinan otoriter. Hal ini terlihat dari sikapnya yang mengatur semua detail pekerjaan, tidak membuka ruang diskusi, dan langsung memberikan teguran keras bila terjadi kesalahan. Gaya kepemimpinan otoriter memang memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam situasi yang menuntut keteraturan dan kecepatan. Dalam konteks rekam medis, ketelitian, kerapian, dan konsistensi data pasien sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. Kesalahan pencatatan dapat berdampak pada tindakan medis yang salah, sehingga seorang pemimpin dengan gaya otoriter berusaha memastikan setiap anggota mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Namun, dampak negatif dari gaya ini cukup signifikan, di mana anggota kelompok cenderung merasa tertekan, tidak memiliki ruang untuk berpendapat, dan kehilangan kesempatan belajar dari pengalaman. Padahal, sebagai mahasiswa rekam medis, tujuan utama kegiatan kelompok adalah proses pembelajaran, bukan hanya menyelesaikan tugas dengan cepat. Dalam jangka panjang, gaya otoriter bisa menyebabkan anggota kelompok menjadi pasif, kurang kreatif, bahkan enggan bekerja sama. Kualitas kerja tim memang bisa terlihat rapi, tetapi kualitas belajar masing-masing anggota bisa menurun. Oleh karena itu, gaya otoriter sebaiknya digunakan hanya dalam kondisi tertentu. Misalnya saat menghadapi deadline yang ketat, atau ketika standar pencatatan rekam medis harus segera diselesaikan sesuai prosedur rumah sakit. Nah, kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu yang dimana seorang mahasiswa rekam medis yang dipercaya menjadi kelompok diskusi meminta pendapat semua anggota sebelum menyusun laporan kasus pasien. Ia mengajak berdiskusi, membagi tugas secara adil, dan menerima masukan dari setiap anggota. Jadi yang menjadi pertanyaannya yaitu, apa tipe atau gaya manajemen yang diterapkan mahasiswa tersebut? Nah, masuk ke pembahasannya, yang mana pada kasus kedua, mahasiswa rekam medis yang berperan sebagai ketua kelompok, diskusi menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Ciri utamanya adalah keterlibatan semua anggota dalam pengambilan keputusan, adanya ruang diskusi, serta pembagian tugas yang adil dan transparan. Dalam konteks pendidikan rekam medis, gaya ini sangat bermanfaat karena memberi kesempatan setiap anggota untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berpendapat, dan memahami tanggung jawab masing-masing. Nah, dampak positif gaya ini sangat terasa pada iklim kerja kelompok. Anggota merasa lebih dihargai, motivasi belajar meningkat, dan hubungan antar anggotanya menjadi lebih harmonis. Hal ini juga mendukung terciptanya laporan rekam medis yang lebih komprehensif karena diperoleh dari masukan berbagai pihak. Misalnya, saat membuat laporan data pasien rawat inap, ada anggota yang lebih teliti dalam pengkodean penyakit atau ACD. Ada yang lebih cepat dalam menginput data demografi pasien, dan ada yang lebih piawai dalam menyusun ringkasan medis. Melalui diskusi, semua keahlian bisa digabungkan sehingga laporan lebih berkualitas. Kelemahan gaya demokratis adalah proses pengambilan keputusan yang memakan waktu. Dalam praktik lapangan, hal ini bisa menjadi hambatan, terutama jika laporan rekam medis harus selesai dalam waktu singkat. Namun kelemahan tersebut biasanya dapat diatasi dengan manajemen waktu yang baik.
Secara keseluruhan, gaya demokratis dianggap paling ideal untuk mahasiswa rekam medis karena selain menghasilkan output yang baik, juga meningkatkan kualitas proses belajar dan kerja sama tim. Baik, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu seorang mahasiswa rekam medis mendapat tugas membuat rekapitulasi data pasien rawat inap bersama kelompoknya. Namun, ia memberikan kebebasan penuh kepada anggota kelompok untuk mengerjakan tanpa banyak arahan, hanya memberi gambaran umum lalu membiarkan mereka bekerja sendiri. Jadi, yang menjadi pertanyaannya yaitu apa gaya atau manajemen yang digunakan mahasiswa, apa gaya manajemen yang digunakan mahasiswa tersebut? Pembahasannya, kasus ketiga menggambarkan seorang mahasiswa rekam medis yang memiliki gaya laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan penuh kepada anggota kelompok tanpa banyak memberikan arahan. Ia hanya menyampaikan gambaran umum lalu membiarkan anggota kelompok mengerjakan sendiri sesuai keinginan. Gaya ini cocok diterapkan bila anggota kelompok sudah sangat kompeten dan memahami alur kerja rekam medis. Misalnya, sudah terbiasa dengan sistem informasi rumah sakit atau SIM-RS, prosedur pengkodean, dan alur penyusunan laporan medis. Dampak positifnya, anggota kelompok bisa berkreasi dengan cara mereka masing-masing. Misalnya ada yang menggunakan metode digitalisasi untuk mempercepat pencatatan. Ada yang membuat tabel pembandingan diagnosis agar lebih mudah dipahami, atau ada yang menggunakan aplikasi untuk analisis data. Kreativitas ini dapat menghasilkan laporan yang inovatif dan variatif. Selain itu, anggota juga belajar mandiri dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya masing-masing. Namun, risiko dari gaya laissez-faire cukup besar. Bila anggota kelompok belum memahami standar operasional pencatatan rekam medis, hasil yang diperoleh bisa tidak konsisten. Misalnya, ada perbedaan format antara satu anggota dengan yang lain. Kesalahan dalam pengkodean penyakit atau data pasien yang tertinggal, hal ini dapat merusak kualitas laporan secara keseluruhan dan bertentangan dengan prinsip dasar rekam medis, yaitu akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kurangnya berkoordinasi membuat kelompok tampak tidak solid, dan beban koreksi bisa menjadi lebih berat bagi dosen, pembimbing, atau rumah sakit tempat praktik. Karena itu, gaya laissez-faire hanya efektif bila tim sudah matang, berpengalaman, dan memiliki disiplin tinggi. Pada mahasiswa rekam medis yang masih dalam tahap belajar, gaya ini berpotensi menimbulkan kekacauan. Nah, jadi jawaban untuk kasus ketiga ini itu gaya laissez-faire. Untuk kasus yang kedua, gaya kepemimpinannya yaitu gaya kepemimpinan yang demokratis. Dan pada kasus pertama itu gaya kepemimpinan yang dipakai yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.